Ya, kita lanjut ke kasus 7. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang yang namanya pajak. Pajak itu ada dua macam. Yang pertama ada spesifik dan proporsional yang akan kita bahas. Kalau spesifik itu langsung terhadap unit barangnya, lalu kalau proporsional itu terhadap harganya. Nah, di sini kasus 7 ini menggunakan soal yang sama seperti kasus 6. Bedanya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah keseimbangan sebelum pajak, dan yang kedua adalah keseimbangan setelah pajak. Nah, di sini yang namanya keseimbangan sebelum pajak itu sudah dicari di kasus 6. Kasus 6. Sedangkan keseimbangan setelah pajak baru akan kita hitung. Pajaknya adalah 3 per unit. Nah, yang saya katakan sebelumnya yang namanya pajak itu dikenakannya ke harga penawaran. Dan yang namanya pajak itu menjadikan harga barang menjadi lebih tinggi dan jumlah barang yang diminta itu menjadi lebih rendah. Jumlah barangnya semakin rendah, harganya semakin naik. Nah, kita bahas, kita punya yang namanya penawaran sebelum pajak. Penawaran sebelum pajak itu berarti penawaran biasa, P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Lalu kita punya yang namanya penawaran setelah pajak. Berarti kita punya P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3 pajaknya. Ingat, pajak itu bisa ditambahkan ketika bentuk persamaannya itu P sama dengan. Kalau Q sama dengan, ubah dulu ke P sama dengan. Nah, di sini diperoleh P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Kita ubah persamaannya menjadi QS. Kenapa? Karena yang namanya keseimbangan setelah pajak itu rumusnya adalah QD sama dengan QS aksen atau penawaran setelah pajak. P min 6 sama dengan 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan P min 6. Q sama dengan P per 2, P per 0,5 min 6 per 0,5. Q sama dengan 2P min 12. Ini yang dinamakan dengan QS aksen. Jadi bisa kita hitung keseimbangan setelah pajak. QD sama dengan QS aksen. Berarti QD-nya adalah 15 min P sama dengan 2P min 12. Min P min 2P sama dengan min 12 min 15. Pokoknya kalau pindah ruas tandanya berganti. Min 3P sama dengan negatif 27. P sama dengan negatif 27 dibagi negatif 3. Ini yang dinamakan dengan PE aksen sama dengan 9. Ini adalah harga keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak. Nah, berikutnya kita udah punya PE aksen sama dengan 9. Tinggal nyari QE aksen. Kita gunakan persamaan permintaan. 15 min P sama dengan 15 min 9. Ini yang dinamakan dengan QE aksen 6 atau jumlah keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak. Nah, berikutnya berarti keseimbangan setelah pajaknya adalah QE aksen, PE aksen sama dengan 6,9. Lalu menggambar grafiknya. Nah, di grafik nomor 7 atau kasus 7 ini nanti ada 3 grafik. Yang pertama itu adalah grafik permintaan, penawaran, dan penawaran setelah pajak. Nah, kalau kalian perhatikan, fungsi permintaan dan penawaran
itu sama seperti kasus 6. Berarti cara menggambarnya juga seperti kasus 6. Kita tinggal mencari cara menggambar untuk penawaran setelah pajak. Kita punya penawaran setelah pajak itu adalah P sama dengan 6 plus 0,5 Hi. Caranya sama, kita cari titik potong sumbu Hi, berarti P-nya sama dengan 0. 0 sama dengan 6 plus 0,5 Hi. Berarti negatif 0,5 Hi sama dengan 6. Hi sama dengan 6 dibagi negatif 0,5. Hi-nya sama dengan negatif 12. Berarti titiknya nanti adalah negatif 12,0. Lalu titik potong sumbu P, berarti Hi-nya yang sama dengan 0. Berarti saya peroleh P sama dengan 6 ditambah 0,5 kali 0. Berarti P-nya sama dengan 6. Berarti titiknya nanti adalah 0,6. Nah, berikutnya kita gambar grafiknya. Yang ke sini itu sebagai Hi, yang ke atas itu sebagai P. Saya buat setiap 5. Ke atas juga. Ke samping juga. Nah, berikutnya tadi untuk grafik permintaan tinggal nyontek aja di kasus 6. Tadi seperti ini. Ini adalah grafik HID. Sedangkan grafik HIS tadi adalah ini 6, ini 3. Ini adalah grafik HIS. Di sini adalah 8,7. 8,7. Nah, berikutnya untuk penawaran setelah pajak. Kalian lihat ini negatif 12,0. Berarti nanti sekitar di sini. Negatif 12. Nah, berikutnya 6,0. Berarti 6 di sini. Di atasnya 5. Tinggal kalian garis. Ini adalah grafik HIS aksen. Titik potongnya adalah 9,6,9. Ini adalah 6,9. 6 dan 9. Kalau kalian perhatikan, setelah dikenakan pajak harganya itu naik dari 7 jadi 9, sedangkan jumlah barangnya turun dari 6 dari 8 jadi 6. Nah, yang harus kalian perhatikan, garis antara HIS dan HIS aksen, HIS itu selalu sejajar dengan HIS aksen kalau dia pajaknya spesifik. Kalau misalkan dia dikenakan pajak spesifik tapi grafik yang kalian gambar tidak sejajar antara HIS aksen dan HIS, berarti ada kesalahan.